Saudara, mari kita buka dari 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 9, saudara jawab dengan suara keras ayat yang ke-10. Saya suka sekali untuk kita membaca berbalas-balasan, supaya kita sebagai jemaat biasa untuk mengucapkan firman Tuhan dengan suara keras. Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu perlu sekali saudara kita itu sering mengucapkan firman dengan suara keras. Memperkatakan itu, maka itu akan menumbuhkan iman. Dan iman itu akan mengerjakan banyak hal di dalam hidup kita. Amin. Saudara, mari kita mulai. 2 Tawarik, ya, di dalam Alkitab saya halaman 500. Saudara, 2 Tawarik 14. Ya, 2 Tawarik, rada susah mungkin beberapa yang tidak biasa buka Alkitab Tawarik. 2 Tawarik saudara ya, 14 ayat yang ke-9 sampai dengan 15. Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan kepada namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Saudara, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saudara ya, ayat 2 berkata, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Dan kemudian dikatakan Tuhan memberi dia keamanan, saudara, sehingga Asa dapat membangun. Saudara, di dalam hidup kita, saudara, ada masa-masa di mana Allah memberi keamanan kepada kita. Kalau itu yang sedang saudara saat ini alami, maka saudara dan saya wajib menggunakan masa itu untuk membangun. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak pernah membangun dirinya. Saudara, yang pertama kita bisa membangun lewat apa? Firman Allah. Karena Alkitab berkata umatku binasa karena kurang pengetahuan atau pengenalan. Saudara, ada 2 hal yang di sini penting sekali. Saudara, ada banyak umat Tuhan tidak pernah mengenal Allahnya dan tidak pernah punya pengetahuan. Itu bisa menyebabkan binasa pada waktu musuh datang. Saudara, beberapa tidak kenal Allahnya, sehingga pada waktu lihat musuh gemetar. Saudara, ya mereka pikir ini musuhnya besar, Tuhan tidak bisa nolong kalau yang begini. Ya mungkin Tuhan bisa nolong ngasih uang sekitar 100 juta. Tapi kalau sudah persoalan Tuhan tidak bisa nolong. Nah, kalau kita kenal Allah kita, maka kita bisa berkata persoalan kecil, persoalan besar sangat mudah buat Tuhan. Amin. Saudara, tapi seringkali ada banyak orang tidak kenal Allahnya. Pada waktu mereka menghadapi saudara kepala pusing, mereka masih percaya. Mereka berkata, Tuhan, aku percaya Engkau bisa sembuhkan. Begitu dengar kanker, gemeter. Saudara ya, langsung saudara berkata, kenapa? Ya Tuhan sudah tidak sayang, Tuhan tinggalkan saya. Bahkan kemudian mereka sudah ancang-ancang, saudara, ya, mencari jalan pintas. Saudara, kenapa? Karena seringkali mereka tidak kenal Allahnya. Saudara, dan pada waktu, saudara, waktu aman, kalau engkau tidak gunakan untuk membangun, pada waktu peperangan itu datang, maka kita bisa binasa. Saudara, yang kedua, ada banyak orang tidak mempunyai pengetahuan, saudara. Ya, mereka tidak punya pengetahuan bagaimana mengusir iblis.
Mereka tidak punya pengetahuan bagaimana menggunakan pedang roh. Coba bayangkan kalau tentara mau perang, saudara. Begitu musuh datang baru nyari pistolnya mana ya? Gimana cara nyalain? Ya, gimana caranya nembak? Saudara, maka dia akan kehilangan nyawanya karena keteledorannya. Nah, ada banyak anak Tuhan. Dia tidak pernah tahu bagaimana menggunakan senjata. Saudara, bagaimana dia membentengi dirinya? Ya, kalau saudara seringkali ada orang telepon sama saya dan Bu, saya merasakan begitu banyak serangan iblis. Tiba-tiba Bu, mendadak ya suami saya nyeleweng, kemudian anak sakit, perusahaan mau ambruk. Kemudian saya berkata, pernah enggak kamu bangun benteng? Ini waktunya bangun benteng. Mereka langsung nanya, bangun benteng itu gimana caranya? Saya bilang lewat doa syafaat. Doanya gimana? Doa syafaat itu gimana? Ya kalau gitu lewat perkataan iman. Yang diomongin apa? Saudara, nah kalau saudara tidak punya pengetahuan, pada waktu serangan itu datang, habis kita ini, saudara, habis. Saudara, karena itu Alkitab berkata, umatku binasa karena mereka tidak punya pengenalan akan Allah dan tidak punya pengetahuan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini. Apakah saudara sedang dalam masa aman atau sedang dalam masa peperangan? Tapi saya mau berkata, inilah waktunya. Kalau engkau punya masa aman, jangan pernah santai. Tapi gunakan untuk membangun. Gunakan untuk membuat benteng. Gunakan untuk punya pengenalan. Gunakan untuk punya pengetahuan dengan Tuhan. Tapi kalau ini masa peperangan, kita akan bahas lebih lanjut. Karena hari ini, saya mau berkata, sebentar lagi, masa peperangan akan segera tiba. Ada begitu banyak anak Tuhan akan mulai mengalami peperangan demi peperangan. Saudara, dan peperangan itu ada 4 hal yang pertama, saudara ya. Pokok yang pertama di dalam peperangan. Yang pertama, peperangan kita jelas melawan iblis. Kita tidak perang lawan mertua, tidak, saudara ya. Kita tidak perang lewat suami, ya. Tidak perang sama anak, tidak, saudara. Kalau saudara ada yang berkata, Bu, saya perang lawan rekan sekerja saya, salah besar, ya. Itu bukan musuh kita yang sebenarnya. Ya, ada yang berkata saya perang melawan orang tua saya, salah besar, ya. Itu bukan musuh kita yang sebenarnya. Saudara, yang pertama kita berperang melawan penguasa-penguasa di udara. Dialah yang seringkali menjadi dalang untuk perpecahan. Dialah seringkali yang menjadi dalang untuk suami nyeleweng. Dialah seringkali yang menjadi dalang untuk tiba-tiba istri marah-marah. Dialah seringkali yang menjadi dalang bagaimana menjebak anak-anak jatuh dalam narkoba. Dialah seringkali yang menjadi dalang, saudara ya, untuk membawa perpecahan gereja, membawa perpecahan di antara keluarga, saudara. Dan saudara mesti kenali ini. Jangan serang, saudara, teman kita. Tapi serang musuh yang di belakang itu semua. Musuh yang pertama, peperangan yang pertama adalah kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, saya masih ingat ya, sekali waktu saudara, saya waktu itu di Belanda, saya masih sekolah. Dan saudara, kalau waktu di sekolah setiap 1 tahun sekali, saudara, itu saudara kita harus memberikan laporan kepada pemerintah. Kalau laporan itu tidak diterima pada waktunya, kita di DO, dikeluarkan, saudara ya, di drop out, dikeluarkan, dijemput sama polisi naik mobil, saudara ya, dan kemudian dikeluarkan, saudara. Enak sih pulang ke Indonesia gratis, tapi tidak bisa masuk lagi karena kena blacklist. Nah, saudara, jadi 2 minggu atau kadang-kadang bahkan saudara ya lebih dari itu, sebelum saudara waktunya untuk saya memberikan surat itu, saya sudah minta dari sekolah. Karena itu surat tidak bisa kita buat-buat, surat itu harus dari sekolah, saudara ya. Studi resultatnya berapa, semuanya berapa, kemudian itu harus dibawa, saudara. Nah, sekolah selalu kirim ke rumah kita, nanti baru kita bawa ke polisi, begitu prosedurnya. Saudara, sudah 2 minggu saya minta, saudara, biasanya dalam waktu 2 hari itu sampai, saudara. Tetapi ini sudah sampai seminggu, tidak sampai. Saya ke sekolah, sekolah bilang, enggak bisa. Surat itu cuma boleh 1 kali setahun dikeluarkan. Ya, mereka tidak mau mengeluarkan 2-3 kali karena nanti bisa diperalat, saudara. Nanti bisa dipakai buat hal-hal yang lebih lanjut. Dia bilang sudah kami keluarkan, sudah kami kirim, ya, dan kami tidak bisa keluarkan lagi. Tidak tahu surat itu di mana. Nah, saudara, kemudian saya tunggu, ya, saya sampai ke kantor pos tanya ada surat tidak buat saya yang mungkin tidak lengkap alamatnya, juga tidak ada. Saudara, dan saat-saat seperti itu,
Saya berdoa Tuhan tolong. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, ngapain kamu teriak-teriak Tuhan tolong? Ini bukan waktunya kamu teriak-teriak Tuhan tolong. Ini waktunya kamu berperang. Karena ada kuasa kegelapan yang menghambat, yang memegang surat itu dan menghendaki supaya kamu keluar dari negeri ini. Padahal pekerjaanmu belum selesai di negeri ini. Saudara, dan saat itu saudara, saya mulai bertekad. Saya mulai ikat perang, saudara. Saya patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Saya berkata, iblis, engkau yang menghambat surat itu, tidak tahu di mana. Aku katakan, lepaskan dalam nama Yesus. Ya, aku berkata, kembalikan surat itu. Tidak tahu ada di mana, kembalikan, kirim ke rumah saya. Saya tidak mau tahu, saya bilang. Ya, terus saya mulai berdoa, saya ikat, saya patahkan, saya menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara. Pakai iman, pakai doa, pakai firman, semuanya, saudara. Kita harus gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, begitu saya selesai, saya pergi ke luar, saudara ya. Begitu saya mau keluar, saudara, saya ketemu tetangga saya. 2 rumah di sebelah saya. Ya, kan kami tinggal di flat, saudara, kami tinggal di rumah susun lah kalau di sini. Saudara, dan kemudian 2 kamar, jadi itu beda cuma 2 kamar, saudara, keluar. Terus dia bilang, loh, kamu yang tinggal di tempat ini? Iya. Terus dia bilang, ini surat kamu. Saya bilang, aduh, surat ini saya tunggu, saya bilang. Ya sudah lebih dari seminggu. Dia ngomong apa? Ini surat jatuh di kamar saya. Memang sudah lama. Dan setiap kali saya mau kirim ke kamu, selalu lupa. Bahkan beberapa hari yang lalu sudah hilang, tidak tahu di mana. Saya berpikir, ya sudah hilang. Ya terselip di koran atau di mana, saya tidak tahu. Setiap kali saya mau bawa ke kamu, selalu lupa. Dia bilang, anehnya, pagi ini bisa ada di depan komputer saya. Waktu saya mau berangkat, itu surat ada di depan komputer saya. Jadi saya bilang, aduh, ini surat kemarin saya tidak lihat, kok sekarang ada di depan komputer. Saya ambil dan saya bisa ketemu kamu. Dia bilang, untung. Saya bilang, ini surat benar-benar penting buat saya. Dia bilang, untung ya ada di depan komputer. Itu bukan masalah untung. Saya tahu iblis mengembalikan di situ. Saudara, peperangan kita dengan iblis itu sangat real. Seringkali ada banyak orang berpikir itu satu kebetulan. Ya, itu sebuah peristiwa yang terjadi begitu saja. Ada dalang di belakang itu semua. Saudara, dan kita perlu tahu, itu bisa menghambat pekerjaanmu. Itu bisa membuat gagal. Itu bisa membuat anak-anakmu tidak menangkap. Itu bisa membuat liar, saudara ya, anak-anakmu. Saudara, saya bersyukur saya punya anak yang saya dari kecil, saya ajari dia untuk respon, menanggapi. Saudara, kalau saya selesai pelepasan, ya, saya baru selesai pelepasan, saudara. Nah, terus kemudian sudah pulang, jam 2 kan anak saya pulang, jam 2, jam 3 anak saya pulang dari sekolah. Saudara, kalau saya lupa membersihkan, itu saya lihat. Anak-anak bisa peringas, saudara. Ya, tiba-tiba tuh bisa rasanya tidak enak hatinya. Terus kemudian saudara, mereka satu sama lain ya bisa suka rewel, bertengkar, cenderung mau marah. Begitu saya selalu panggil dan saya bilang, ada apa yang kamu rasa apa? Dan dia berkata, iya ya, kenapa ya? Saya kok rasanya kesel aja bawaannya. Pengennya marah. Saya bilang, iya tadi mama pelepasan, mama lupa bersihin. Saudara, dan dia berkata, yuk mah kita sama-sama. Pada waktu kita mulai sama-sama berdoa, membersihkan semuanya, mengusir suasana rumah, mematahkan, saudara, roh-roh itu. Suasana rumah kami bisa benar-benar sejuk kembali. Ya, menyenangkan. Saudara, ingat, ada satu penguasa di udara yang selalu berusaha menyusup. Tapi kita lebih daripada pemenang. Amin. Saudara, peperangan yang kedua adalah dunia. Saudara, dunia ini dan sekitarnya, saudara, selalu menyodorkan begitu banyak pengaruh. Dan Alkitab berkata, kalau cinta akan dunia bertambah-tambah, maka cinta akan Tuhan itu berkurang. Ya, itu tidak bisa, saudara. Sebaliknya, kalau cinta saudara kepada Tuhan bertambah, maka efeknya cinta kepada dunia akan berkurang. Saudara, ada banyak orang Kristen, saudara, ini tidak sadar dan dia membiarkan cinta akan dunia bertambah-tambah. Saudara, mereka mulai, saudara, dengan televisi, ya, dan orang bisa terus nonton televisi, saudara, berjam-jam habis di situ. Saudara, ada orang yang mulai dengan ya namanya setiap kali waktunya kosong,
Dia jalan-jalan di mall, saudara ya. Ini buat ibu-ibu, saudara. Katanya apa? Iseng, ya. Cuci mata, saudara. Dan yang luar biasa, ada beberapa ibu kecanduan. 2 hari sekali tidak ke mall, gatal semuanya, saudara. Pokoknya mesti ke mall, saudara ya. Ngabisin duit, ya. Kalau enggak ngeluarin. Kalau sudah habis duitnya, enggak ngeluarin duit. Tapi pokoknya keliling mall. Katanya kalau sudah cuci mata, hatinya sudah damai sejahtera, saudara ya. Nah ini saudara, ini keterikatan. Saudara, ini keterikatan bisa lebih parah lagi. Ada bapak-bapak yang pertama berkata, teman-temannya bilang, ayolah ke karaoke. Ya, daripada dia bilang gitu, kita kena macet, lebih baik killing time di karaoke, katanya, saudara. Alasannya banyak, saudara. Terus-terusan di karaoke pulang jam 12 malam, itu bukan killing time, saudara ya. Tapi killing opportunity, saudara ya. Saudara, artinya ada banyak kesempatan kau sudah buang, saudara. Engkau sudah buang kesempatan untuk bermain dengan anakmu. Engkau sudah buang kesempatan untuk bersatu mesra dengan istrimu. Engkau sudah buang banyak hal untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, nah ada orang yang bermain-main dengan itu. Dan mereka pikir tidak apa-apa. Saudara, hari-hari ini saya berkata hati-hati. Ada seorang ibu yang telepon saya dan menangis, saudara. Ya, suaminya itu pendeta, saudara, dalam tanda kutip pendeta pembantu lah, bukan pendeta full time, saudara. Suaminya itu baik, dan kemudian dia diajak temennya untuk nemenin klien karena dia masih kerja, punya usaha, nemenin klien di karaoke. Saudara, ada perempuan di karaoke itu tuker, minta nomor handphone. Dia bilang, Pak, saya mau tanya-tanya, boleh enggak? Tuker, saudara. Hal sepele, tapi pada waktu itu perempuan itu mulai SMS, dia balas SMS istrinya sudah bilang, Pak, ngapain sih? Perempuan kayak begitu dilayani. Papanya bilang, siapa tahu bisa terima Tuhan Yesus, katanya, saudara ya. Banyak saudara follow up jadi follow me, saudara ya. Saudara, udahlah, jangan main-main. Tidak ada manusia yang kebal dosa. Ingat itu, saudara. Ingat itu. Pertama kali kita bermain-main dengan dosa, itu akan berakhir dengan dosa mempermainkan kita. Ingat itu. Selalu, dimanapun kita pikir kita bisa bermain-main dengan dosa. Kita bisa bermain-main, saudara ya, dengan sesuatu yang kita anggap sepele. Tapi kemudian itu semua akan berbalik mempermainkan kita. Ada banyak orang berkata, saya cuma mau mencicipi, Bu. Mencicipi dosa. Ya, mencicipi, lama-lama kau akan terikat dalam kecanduan di dalamnya. Saudara, dan akhirnya, saya tidak tahu bagaimana peristiwanya dalam 2 tahun. Pria ini terjerat sama wanita itu. Hanya mulai dari SMS, saudara. Bertukar nomor handphone. Dan dia sudah siap-siap cerai, saudara. Mengerikan. Mengerikan. Ada sesuatu yang begitu dibutakan. Saudara, dunia ini sedang menawarkan banyak hal. Anak-anakmu, saudara. Ya, tanpa sadar. Kalau engkau tidak bentengi dengan firman Allah. Kau tidak bentengi dengan takut akan Tuhan. Saudara, maka dia akan lari terus. Dan ke arah apa? Dunia. Dunia menyodorkan segala keindahannya. Saudara, saya seringkali kalau di tempat-tempat umum, saya sering dengarkan, mencuri dengar ya. Atau sebenarnya tidak mencuri lah, saudara. Tidak sengaja dengar. Saudara, saya berapa kali berdiri, saudara, dan ada anak-anak ABG lagi kumpul ya, sekitar SMP, saudara. Saya dengar. Itu setiap kalimat ada kata kutukan. Itu anaknya orang-orang kaya. Tapi kalau ngomong, saudara ya, itu pakai kata-kata kutukan dalam bahasa Inggris. Setiap kalimat, saudara. Nah, dan mereka merasa cool dengan itu. Mereka merasa keren dengan itu. Saudara, pengaruh apa? TV. Saudara, anak-anak ATK bisa main di komputer itu yang di Taman Anggrek dan mana itu. Bisa main berjam-jam, saudara. Ya, sudah tidak lagi tertarik akan kekristenan. Kenapa? Dunia menawarkan. Yang lebih ngeri lagi, anak kelas 5 SD bisa ciuman, saudara, mulut. Saudara, dan itu tidak terjadi di satu sekolah. Saudara, terjadi di mana-mana. Anak-anak SMP kalau saya dengerin, aduh. Ya, mereka bilang, ya kalau kita pacaran, sekwilda aja lah, katanya. Saudara tahu sekwilda itu apa? Sekitar wilayah dada. Saudara. Mereka itu punya begitu banyak istilah, orang tua tidak tahu. Dan mereka berpikir anaknya baik-baik saja.
Padahal itu SMP. Saya bilang SMP, sudah sewilayah dada. Selanjutnya apa? Saudara, ini mengerikan. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh jagai, kemana anak-anak kita? Kita punya peperangan terhadap dunia, di mana kita harus buat Tuhan lebih menarik buat mereka. Saya bersyukur, saudara ya. Saya tahu itu ada, tapi saya juga bersyukur bahwa anak-anak saya mulai tertarik kepada Tuhan lebih daripada kepada itu. Saudara, mereka saya bawa ya untuk kenal Tuhan. Saya ikutin retret, saudara ya. Dan pada waktu di retret dijamah Tuhan luar biasa. Anak saya 2 laki-laki, saudara. Yang pertama umur 11 tahun, yang kedua umur 10 tahun. Mereka beda tidak banyak, saudara. Ya, 9 belum sampai 10. Saudara, dan mereka dijamah Tuhan luar biasa. Saudara, mereka mengalami bahasa roh. Ya, mereka mengalami bagaimana mereka tumpang tangan orang jatuh. Mereka mengalami bagaimana mereka tumpang tangan orang lain berbahasa roh. Saudara, dan itu membuat mereka exciting, saudara. Itu membuat mereka mengalami bagaimana Tuhan itu begitu real. Mereka mendengar suara Tuhan, mereka mendapat mimpi, saudara. Dan mereka mulai berlari. Sekarang, saudara, mereka bergabung di jaringan doa untuk anak, saudara, sebekasi. Dan mereka di situ, saudara, berdoa sama-sama, berperang sama-sama. Saudara, mereka di situ, saudara, bikin operet. Saudara, mereka capek latihan 4 jam, 5 jam. Saudara, latihan nari, nyanyi, saudara ya, latihan sandiwara. Tapi mereka sedang tahu, mereka sedang lakukan untuk Tuhan. Dan itu membangkitkan sekali semangat mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus berperang. Mereka tahu bahwa ada musuh yang besar. Dan mereka tahu bahwa Tuhan itu begitu real, lebih real dari apa yang dunia ini sodorkan. Saudara, yang ketiga, saudara, peperangan kita yang ketiga, saudara, adalah menghadapi, saudara, yang namanya, saudara, daging. Saudara, manusia ini punya daging. Sampai kapanpun dagingmu itu tidak bisa, saudara ya, lepas dari engkau. Saudara, dan daging itu selalu bereaksi ke dagingan, saudara. Alkitab berkata di dalam Galatia, saudara, bahwa reaksi kedagingan adalah marah, iri hati, saudara ya, cemburu, saudara. Terus kemudian semuanya lah pengen dihargai, saudara, merasa, saudara, minder. Itu semuanya adalah daging. Dan sampai kapanpun daging itu akan muncul. Sampai kapanpun. Saudara, sampai kapanpun daging ini tidak pernah, saudara, ya, benar-benar hilang dari hidup kita. Saudara, daging ini harus diperangi hari lepas hari, harus disalibkan hari lepas hari. Saudara, ada banyak orang yang berkata kepada saya, ya kalau sudah seperti ibu ya, pasti ibu sudah tidak pengen marah dong. Siapa bilang, saudara ya? Kalau sudah jadi hamba Tuhan, kalau doa tidak ngantuk, siapa bilang, saudara ya? Kalau sudah seperti hamba-hamba Tuhan besar, kalau baca Alkitab tidak pernah males ya, siapa bilang, saudara ya? Itu semuanya masih. Daging itu masih, saudara, seumur hidup akan tetap saya bawa. Saudara, dan seumur hidup itu akan menjadi peperangan yang hari lepas hari harus kita perangi. Saudara, setiap kali saya lihat hamba Tuhan lain diberkati, yang pertama kali muncul bukan begini, wih, besar anugerahmu. Enggak, saudara. Kenapa ya? Kok dia diberkati ya? Itu pertama kali muncul. Otomatis. Tapi saya harus berkata kepada daging saya, dalam nama Yesus, kenapa kamu tidak bersukacita? Bukankah itu pekerjaan Allah yang besar? Kamu harus bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Saudara, setiap kali, saudara, ya, di jalan macet yang pertama kali macet, kenapa sih macet lagi? Saya bilang, daging, bersyukur, ya, nggak ada caranya, ya, untuk kamu mengeluh dan mengeluh, ya, mau bersungut-sungut terus kayak bangsa Israel. Saudara, saya sering khotbahin daging saya sendiri, ya, saya sering marah dengan daging saya sendiri. Kadang-kadang bangun pagi, saudara, belum apa-apa sudah berkata gini, daging ini berkata gini, ya, sibuk banget ya hari ini, kapan sih gue bisa istirahat? Saya bilang, bersyukur kalau masih ada banyak pekerjaan, karena pelayanan adalah anugerah. Saudara, daging ini perlu diperangi hari lepas hari. Saudara, kita bisa begitu mudahnya sekali engkau mengikuti daging. Daging ini, saudara ya, makin menjadi raja. Di dalam hidup kita, cuma Tuhan yang boleh jadi raja. Amin, saudara. Bukan marah kita, bukan ego kita, bukan ide kita, bukan ambisi kita, bukan keinginan kita.
saudara, setiap hari daging harus ditindas. Setiap hari daging harus diperangi. Dan banyak anak Tuhan tidak pernah melakukan ini. Sehingga dia tidak pernah berubah. Yang minder terus minder. Yang takut terus takut. Yang sombong makin sombong. Yang pemarah makin pemarah. Dan mereka berkata, ya, Tuhan belum merubah saya. Ada lagi yang lebih parah. Karena Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah karena dia sudah sempurna. Kita harus berubah, itu kata Alkitab. Engkau harus berubah dari hari lepas hari, kata Alkitab. Diperbaharui, saudara. Nah, tergantung. Bahkan setiap kali pikiran yang negatif itu mulai muncul, saya tahu, ya, itu harus diperangi. Diperangi. Kadang-kadang nih saudara jangan pikir hamba Tuhan itu sudah begitu salehnya ya. Mau ngasih persembahan aja ini ya, tiba-tiba bisa ngitung di sini. Saudara ya. Saudara kan saya sehari kadang-kadang bisa pelayanan 3 kali, saudara. Dan saya sudah punya janji khusus dengan Tuhan, saudara. Bahwa saya tidak akan memberikan, saudara ya, uang-uang yang biasa lah. Saya akan memberikan, saudara, uang yang besar buat perpuluhan. Saya bilang, saya tahu bahwa bukan buat perpuluhan, buat kolektor, buat persembahan. Nah, kadang-kadang, saudara, 3 kali persembahannya bisa 3 kali satu gereja. Saudara. Nah, begitu diedar lagi, aduh, tiba-tiba keluar di sini. Ini berapa kali berapa ini? Nah, ya. Terus Tuhan bilang, kamu mulai hitungan. Kamu mulai hitungan dengan aku. Saudara, setiap kali daging itu perlu ditundukkan dan ditundukkan. Ya. Kalau itu tidak saudara perangi, maka saudara tidak menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Ya. Yang terakhir, saudara, kecenderungan terhadap dosa. Saudara. Kecenderungan terhadap dosa ini berbeda dengan daging, saudara ya. Daging adalah reaksi manusiawi kita. Tapi kecenderungan terhadap dosa, saudara, setiap orang punya kelemahan khusus. Saudara, mungkin ada orang-orang yang cenderung, saudara ya, ke arah seks. Saudara, pikirannya kotor, terus maunya ke sana, terus saudara. Ada yang cinta duit, pelitnya minta ampun. Buat ngasih kolektor aja susah banget, saudara ya. Kolektor aja saudara cari uang kecil. Saya di sini, saudara ya, untung sebelah-sebelah saudara kalau pagi begini masih tutup. Saya berapa kali kebaktian, saudara. Dan yang sebelah-sebelahnya itu toko, mall, banyak ruko-ruko gitu ya. Saudara lagi duduk nih, tiba-tiba ada yang berdiri. Dia ngomong, dia nggak tahu kalau saya pendeta, dia berdiri bilang, permisi, saya tanya, kenapa Bu? Nggak, mau tukar uang dulu buat kolektor. Katanya ya. Saya berpikir, kenapa sih gitu ya? Ya kita tidak bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, orang-orang bisa makan di restoran dan bisa habis satu orang 50 sampai 100 ribu. Satu orang. Berani. Kalau saudara datang ke kebaktian, saudara sedang makan. Betul enggak? Saudara hargai berapa sih apa yang Allah sediakan hari-hari? Saudara hargai berapa darahnya? Saudara hargai berapa tubuhnya? Saudara hargai berapa firman Allah yang dia berikan? Ada satu saudara sakit yang saya rasakan. Kalau orang-orang Kristen memberi saudara dengan murah. Karena berarti kita tidak menghargai apa yang Allah sediakan buat kita. Ini bukan bicara nominal jumlah. Ini bicara sikap hati. Ini bicara cara kita menghargai apa yang Allah sediakan buat kita. Saudara, dan peperangan inilah yang harus kita hadapi, saudara. Yang pertama dikatakan, saudara, ayat 10, lalu asa maju menghadapi. Setiap anak Tuhan tidak diminta untuk lari, tidak diminta untuk mundur, tidak diminta untuk bertahan, tapi diminta untuk maju menghadapi. Apapun peperanganmu, saudara, baik itu masalah, baik itu saudara dosa, baik itu daging, baik itu saudara ya kuasa-kuasa kegelapan, saudara tidak diminta untuk lari. Banyak anak Tuhan begitu ada kuasa gelap langsung cari pendeta. Pak pendeta tolong dong ditengking katanya ya. Tolong dong saudara. Kita ini diminta untuk maju menghadapi. Saudara, ada satu kesaksian yang luar biasa, saudara. Ada seseorang anak, dia nonton acara jelangkung, saudara, di televisi. Nggak tahulah, pokoknya yang film-film seperti itu, saudara, ada banyak sekali. Ini anak umur 3 tahun, saudara.
Dan begitu dia nonton, langsung kejang, saudara. Dan langsung, saudara ya, matanya balik, ngeluarin sinar yang mengerikan sekali. Dan mulutnya mengeluarkan kata-kata yang aneh-aneh, saudara. Ya, itu jelas bukan sakit, saudara ya. Kalau kejang biasa beda, saudara ya. Ini kejang yang karena kuasa kegelapan. Dan keluarga ini dari keluarga Katolik, dia tidak mengerti, saudara. Dia berpikir, oke aja, saudara ya. Ini kena kesurupan, saudara. Terus dia panggil, saudara. Dia panggil siapa yang ada, ya. Pada waktu itu dia cari Romo, tidak ada, saudara ya. Dan mulai dia cari paranormal. Dia panggil paranormal, itu diusir, didoain, disembur-sembur, tidak lepas. Saudara kemudian cari lagi, saudara. Ya, semua yang di daerah itu yang katanya bisa ngusir setan dipanggil, tidak ada. Akhirnya saudara, pada saat sudah panik, tidak bisa saudara, itu saudara sudah 5 jam ditangking, didoain, disembur air segala macam saudara ya, itu tidak sadar. Terus kemudian kebetulan temennya yang anak Tuhan sungguh-sungguh itu telepon. Dan telepon dia bilang, aduh saya tidak bisa terima telepon, lagi panik, kenapa? Dia bilang, anak saya ya itu kemasukan kuasa gelap, ya kesurupan gara-gara nonton film di televisi. Saudara, dan kemudian dia bilang begini, tak doain mau enggak? Coba saudara, anak Tuhan ini bisa berkata gini, oh kesurupannya, susah itu, iblisnya masuknya susah keluar nanti. Katanya. Ada anak Tuhan yang begitu loh saudara. Nanti ya tak cariin dulu hamba Tuhan ya. Mungkin kalau sempat ya katanya ya. Saudara, tapi puji Tuhan. Ini anak Tuhan, bukan pendeta, bukan apa-apa, tapi dia langsung sikap berkata, saya doain ya lewat telepon. Dia bilang, bisa lewat telepon, bisa, kenapa tidak? Kuasa Tuhan ada di mana-mana. Dia bilang, kamu bawa sini, anakmu pangku, kamu berdoa sama saya. Kamu taruh tanganmu, kita berdoa sama-sama. Saudara, dan ini ibu mangku anaknya, tumpang tangan, saudara ya, taruh tangannya di dada, dan dia mulai berdoa. Kamu bilang amin, dia berdoa, dia ibunya ini, yang Katolik ini bilang amin, amin, amin. Begitu saudara doa, saudara, anak ini mulai teriak, wah, lepas, sadar. Saudara itu di depan dukun, di depan semuanya. Saudara sampai dukun dan paranormalnya ngomong begini, yang telepon itu siapa? Kok kuasanya, ilmunya canggih banget? Saudara ya. Saudara, kita punya Allah yang canggih loh, ya. Kita punya Allah yang punya ilmu di atas ilmu, amin. Kita punya kuasa, saudara. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan lari, anak-anak Tuhan diam. Anak-anak Tuhan bertahan dan dia tidak maju menghadapi. Ingat, saudara dan saya dipanggil untuk maju menghadapi. Saudara, tetapi dia lihat, kita lihat ayat 11 dikatakan, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, karena kami bersandar kepadamu. Ya saudara, dikatakan dia, kami ini lemah. Saudara sadar. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita juga akan terjebak, saudara. Dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita andalkan selain kekuatan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini mengandalkan otaknya untuk menilai segala usaha dan prospek yang di depan. Ada yang mengandalkan duitnya ya untuk membeli banyak hal. Sampai Allah, saudara ya, perlu menyadarkan ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada yang mengandalkan koneksi. Dan mereka berpikir dengan koneksi, saudara ya, mereka bisa menembusi banyak hal. Tidak bisa. Kita harus sadar kita lemah. Dan kita harus mengandalkan Tuhan. Dikatakan kepadamulah aku bersandar. Saudara, ini hari-hari. Mari bersandar kepada Tuhan. Semakin kita bersandar pada Tuhan, di dalam kelemahan kita, semakin kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Saudara, ini dalam segala hal. Segala hal. Saudara, saya itu kalau sudah capek, saudara ya, buat bangun pagi itu susahnya minta ampun, saudara. Saya tahu, saudara, kadang-kadang saya pulang pelayanan jam 10, saudara ya, terus kemudian itu acara sama anak-anak, mesbah keluarga. Setelah anak-anak tidur, saudara, baru acara sama suami. Jadi kami biasa tidur itu jam 12 atau jam 1, saudara. Nah, saudara, saya tahu bahwa Tuhan mau saya bangun pagi, jam 4, jam 5, saudara, untuk doa. Dan jujur saudara ya, kalau sudah tidur jam 1 saudara, jam 4 itu bangun itu lengket sekali mata ini. Kadang-kadang duduk saudara mau doa,
klak tidur lagi, saudara ya. Saudara, kadang-kadang saudara sudah cuci muka loh, saudara ya. Sudah cuci muka tapi masih siut doa itu tidak tahu kemana arahnya. Saudara, dan saat itu saudara, saya tahu saya ini lemah sampai saya perlu berkata begini, Tuhan, setiap kali saya mau tidur, Tuhan, kalau bukan Engkau yang membangunkan saya pagi ini, bukan Engkau yang membuat aku bisa berdoa, kalau bukan Engkau yang membuat aku sanggup hadir ya di hadapan-Mu, maka aku tidak akan pernah bisa. Tuhan buat itu. Dan ajaibnya saudara, setiap kali saya tahu saya begitu lemah, soal doa ya sesepele itu. Mungkin buat orang lain saudara, masa hamba Tuhan buat doa aja tidak bisa? Tidak bisa saudara. Saya sudah berkali-kali sadar, kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya bisa duduk tidur dalam hadirat Tuhan, saudara ya. Bukannya doa tidur saudara dalam hadirat Tuhan. Tapi saya lihat, setiap kali saya mengandalkan Tuhan, saya bilang, tolong aku Tuhan, untuk aku bisa menghadap Engkau. Bisa tuh. Bangun jam 4, kadang-kadang baru tidur setengah 2, bisa tuh. Saudara ya, jam 4, setengah 5, saya bisa datang, menyembah, berdoa. Ya, saya bisa rasakan hadirat Allah. Saya cuma tahu satu, kekuatan Dia itu menopang kita. Amin, saudara. Juga di dalam usaha, kami sedang membangun sekolah, saudara. Tuhan kasih saya visi untuk membangun sekolah, saudara, dan sekolah ini membutuhkan dana yang besar. Ya, kami bangun dari TK sampai SMA. Sekarang kami sedang membangun SD dan TK. Saudara, sekolah murah dan gratis untuk anak-anak yang tidak mampu. Dananya total mungkin sekitar 20M. Dan sekarang buat TK dan buat SD saja sekitar 8M, saudara. Saudara, dan pada waktu kami start pembangunan, kami cuma punya modal 50 juta. Saudara, saya arsitek, saya tahu persis 50 juta itu sehari habis, saudara. Jadi saya tahu harusnya tidak ada orang gila yang mau membangun proyek ini dengan modal 50 juta, tidak ada. Tapi anehnya ada kontraktor dan arsitek yang berkata, oke Bu, andalan kami cuma Tuhan, bukan manusia. Dan hari ini kalau saya lihat gedungnya, itu bisa berdiri. Belum jadi, tapi sudah berdiri. Ya, sudah ditempati, saudara ya. Di dalam sudah dicat, sudah masuk semua. Dari TK sampai SMP sudah masuk di situ. Walaupun baru 2 tingkat yang jadi, belum. Yang tapi dari luar masih beton tok, belum dicat. Saudara, masih banyak saudara yang belum selesai. Tapi kalau saya lihat, saya berkata, Tuhan, luar biasa. Tiap akhir minggu seperti ini, uang kami itu tinggal 1 juta atau 500 ribu. Kadang-kadang tinggal 100 ribu. Tapi Senin, saudara ya, Allah mulai isi lagi. Kadang-kadang isi 100 juta, kadang-kadang 50, kadang-kadang cuma 5 juta. Tapi pokoknya jalan terus, saudara. Dan ini proyek jalan terus, tidak berhenti. Saya cuma bisa lihat Tuhan besar anugerah-Mu. Kemarin saudara dari tim lain, dari gereja lain datang saudara. Dan begitu lihat dia bilang, Bu, ini bukan sekolah pemulung, bukan sekolah orang miskin, bukan gratisan. Ini sih bisa disebut hotel atau apartemen, katanya ya. Saya bilang, Tuhan itu berikan yang terbaik. Dia berikan yang terbaik, tapi Dia kasih gratis karena kita tidak sanggup bayar. Saya belajar bahwa Allah berikan yang terbaik, saudara. Sungguh-sungguh, saudara. Allah berikan kurikulum saudara nasional plus yang semuanya matematika ada Indonesianya, ada Inggrisnya. Sains ada Indonesianya, ada Inggrisnya. Saudara belajar di situ dari jam 7 sampai jam 3. Saudara, semua yang terbaik sedang Allah berikan. Saudara, tapi gratis, saudara. Sampai seragam aja kami kasih, buku kami kasih buat semua yang tidak mampu. Saudara, buat mereka yang mampu bayar, buat yang tidak mampu gratis. Tapi yang tidak mampu ini lebih dari 50%. Karena kami tahu bahwa kami lemah, tapi kami punya yang kuat. Amin, saudara. Di tengah krismon seperti ini, kalau saudara tanya berapa lama kami membangun, 6 bulan barusan. Tapi dalam 6 bulan Allah bisa kirim 5M, saudara. Itu bukan dari gereja, dari orang-orang yang saya tidak pernah mengerti. Allah goncangkan, Allah berikan. Karena itu saya mau berkata, apapun masalahnya, kita punya Allah yang lebih kuat. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Kita lihat, saudara, ayat 13. Lalu dikejar oleh Asa
Saudara, dan mereka mendapat jarahan mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Hari-hari ini saudara, saya tahu Allah sedang membentuk satu tentara. Dan tentara bukan tentara yang hanya melihat pekerjaan Tuhan, tapi mereka juga lari mengejar. Saudara, ya, ada banyak hal dalam hidup ini kita harus mengejarnya. Saudara, dikatakan Tuhan memberi kekuatan kepada Asa. Tuhan memberi kemenangan kepada Asa, tapi Asa yang harus mengejar. Ada banyak anak Tuhan yang berpikir Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemenangan, dan dia nganggur. Saudara, dan tidak terjadi apa-apa. Saudara, kita harus mengejar. Kita harus kerja keras. Ini hari-hari, bukan hari-hari di mana kita duduk diam. Ini hari-hari kita akan mengejar. Dan kita akan lihat sesuatu yang besar terjadi. Saudara, banyak orang bertanya sama saya, Bu, habis SD sama TK mau istirahat dulu atau mau gimana? Enggak. Terus apa Bu? SMP. Berapa lagi? 5M lagi. Habis SMP apa Bu? SMA 5M lagi. Habis SMA apa? Ya, gedung pertemuan yang buat 6.000 sampai 10.000 orang. Habis gedung pertemuan apa? Universitas. Sama bilang, enggak capek Bu? Capek. Enggak berhenti? Enggak. Enggak diperlambat? Enggak. Saya tahu waktunya sangat singkat. Saya akan lari. Saya akan lari. Saudara, ini bukan waktunya untuk kita diam. Ribuan orang tidak punya sekolah. Ribuan orang, saudara, jemaat maupun di luar kekristenan sedang menunggu, saudara, untuk mereka menerima kabar baik. Dan kabar baik itu yang paling baik diciptakan lewat sekolah. Sekolah itu adalah cara untuk menangkap banyak orang. Saudara, kita ke gereja paling seminggu cuma 2 kali. Kali 2 jam. Di sekolah anak-anak kita 7 jam. 5 jam kali 5. Kita berikan di situ pendidikan karakter. Jadi tentara Kristus. Saudara, orang yang belum percaya tidak akan mau masuk gereja. Tapi orang yang belum percaya tidak masalah masukkan sekolah anaknya ke Katolik atau ke Kristen. Asal bagus. Betul kan? Dan presiden, saudara, ya, yang benar-benar punya, saudara, keseimbangan, pikiran yang luas adalah presiden, saudara, yang pernah bersekolah di sekolah-sekolah Kristen. Ada beberapa yang tidak pernah sekolah di sekolah Kristen, berbeda sekali. Tapi ada yang pernah sekolah di sekolah Katolik dan Kristen. Dan mereka ini semua punya wawasan yang berbeda. Saudara, karena itu saya berkata, anak-anak ini harus dibawa masuk. Sampai mereka sekali waktu akan menjadi orang yang punya dampak buat bangsa ini. Punya dampak buat bangsa ini. Saudara, ada banyak yang saudara bisa buat. Saudara bisa berdoa, saudara bisa besuk, saudara bisa buat banyak hal. Saudara, sekarang di Jakarta ada lebih dari 3.000 orang gila yang tidak terurusi. Seharusnya ada orang-orang Kristen yang berani berkata, ya, saya mau ambil bagian. Di Jakarta ini, saudara, ada lebih dari 5.000 anak cacat yang tidak pernah ditampung, digeletakkan begitu saja. Seharusnya ada orang-orang Kristen yang berani berkata, kami buat sesuatu. Di gereja ini ada 5.000 lebih menurut data orang yang stres. Tidak gila, stres. Gereja diam dan diam. Ini waktunya gereja lari dan melakukan sesuatu. Mari kita berdoa.